Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, saya ingin berbagi kisah. Kisah ini adalah kisah nyata. Saya punya teman yang berprofesi sebagai penjual obat. Yang saya maksud di sini adalah obat-obat herbal, obat-obat kesehatan. Hampir setiap hari dia ke pasar untuk menjual obat. Dari pasar ke pasar sesuai dengan jadwal yang telah dia tentukan. Misalnya hari ini dia ke pasar desa ini, besok ke pasar desa yang lain, dan terus menerus itu dia lakukan rutin sesuai dengan jadwal yang dia buat. Hingga suatu hari salah seorang dari anaknya ini mengajak dia pergi memancing ikan. Karena hari itu bukan hari libur, dia mengatakan kepada anaknya, nantilah kalau hari libur kita pergi memancing ikan. Tibalah hari libur itu, mereka pergi memancing. Singkat cerita, sepulangnya mereka memancing, perjalanan dari tempat pemancingan itu ke rumahnya, mereka mengalami musibah. Motornya terpeleset sehingga mereka terjatuh. Dengan peristiwa itu membuat telapak kaki kirinya luka parah. Saking parahnya luka kaki kirinya itu, masyarakat setempat membantu dia untuk pulang ke rumah. Saya yang mendengar informasi itu langsung bergegas untuk pergi ke rumahnya bermaksud untuk menjenguknya. Sampai di rumahnya saya mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh istrinya yang ketika itu membukakan saya pintu. Saya menyampaikan maksud kedatangan saya, kemudian saya diantar ke kamar peristirahatan teman saya, sekaligus sebagai suaminya. Lalu saya mendekatinya, kemudian saya bertanya, bagaimana keadaannya? Lalu dia menjawab, alhamdulillah. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendapatkan musibah ini yang membuat kaki saya cedera atau luka. Alhamdulillah, hanya kaki saya yang luka, bukan mata saya. Sekiranya mata saya yang luka sehingga mengganggu penglihatan saya, maka betapa hampanya dunia ini. Saya berpikir ketika itu, teman saya ini masih sempat bersyukur, atau teman saya ini masih mengucapkan alhamdulillah, karena dia masih melihat betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melekat pada dirinya daripada nikmat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sempat menasihati saya. Dia mengatakan seperti ini, Pak Sultan, kita harus pandai-pandai bersabar, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, baik yang kita suka ataupun tidak kita suka, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah yang terbaik buat kita. Dia mengatakan, saya mengalami musibah ini, mungkin inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengampuni dosa-dosa saya dan ingin mengangkat derajat saya dan membuat saya lebih baik lagi ke depannya. Bahkan dia sempat mengutip terjemahan ayat, dan ketika itu kebetulan ayat itu saya hafal, yang berbunyi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kira-kira terjemahannya, boleh jadi sesuatu yang engkau benci itu adalah kebaikan bagimu, dan boleh jadi sesuatu yang kau suka itu adalah keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, dalam benak saya, betapa luar biasanya orang ini. Dalam keadaan ditimpa musibah, dia masih senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bahkan dia yang sakit menasihati saya tentang kesabaran. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, dan dengan musibah itu membuat dia tidak kurang dari 2 bulan hendak ke pasar untuk menjual obat-obatannya. Padahal sepengetahuan saya, menjual obat ke pasar adalah satu-satunya mata pencaharian yang dia miliki untuk menghidupi istri dan ketiga orang anaknya. Betapa memprihatinkan keadaannya ketika itu. Singkat cerita, kami ngobrol waktu itu lumayan lama. Obrolan yang penuh nasihat dan syarat akan makna sampai saya pulang. Jarak antara pertemuan itu dan pertemuan saya selanjutnya itu lumayan lama. Sampai dia sembuh, berkisar 2 bulanan lebih baru saya ketemu lagi. Nah, ketika saya ketemu, saya bertanya, ya, ngobrol lah biasa, bagaimana, sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang bagaimana, sudah mulai jualan obat ke pasar-pasar atau bagaimana? Lalu dia mengatakan, sekarang sudah tidak ke pasar-pasar jualan obatnya. Sekarang sudah fokus di satu pasar yang mana ada ruko di situ, ruko orang tua saya. Dia mengatakan seperti itu. Ruko itu tidak luas, ukurannya berkisaran ya 3 kali 4 meter lah, tapi itu dibagi 2. Yang di bagian belakang dipakai oleh bapaknya untuk berjualan, yang di bagian depan itu dia gunakan untuk berjualan obat. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, saya menyaksikan perjalanan teman saya ini dalam merintis usahanya. Sejak dia mengalami musibah itu sampai dia fokus berjualan di pasar, perkembangan usahanya luar biasa. Di tahun pertama dia sudah bisa membangun rumah yang besar. Padahal awalnya rumahnya itu rumah sederhana, semi permanen. Tapi 1 tahun kemudian dia sudah mampu, sudah bisa membangun rumah yang besar dengan rumah yang permanen. Kemudian di tahun berikutnya dia pergi melakukan ibadah haji bersama istrinya. Di tahun berikutnya lagi dia sudah bisa membeli mobil mewah. Dan sekarang dia sudah mempunyai beberapa titik cabang toko obat. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, itulah fadilah dari kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan yang dia lakukan selama ini. Karena kita ketahui bahwa balasan yang kita dapatkan di dunia ini diakibatkan dari perbuatan-perbuatan kita yang baik, itu berkisar pada fadilah. Kalau balasan yang sesungguhnya nanti di akhirat yang berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kalau menurut saya pribadi, ya paling tidak ada 4 nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir Allah dan yang terbaik buat kita. Teman saya ini husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang dia alami, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan dia kekuatan untuk menghadapi seluruh rangkaian-rangkaian hidup yang dia tempuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Ana inda dhanni abdi bihi." Yang kira-kira maksudnya, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku itu berdasarkan dari prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka itulah yang dia dapatkan, dan apabila sebaliknya, maka itu pula yang akan dia dapatkan. Kira-kira seperti itu. Nilai yang kedua adalah syukur. Rasa syukur yang dia miliki telah memenuhi hatinya, sehingga tidak ada ruang sedikit pun dalam hatinya untuk mengeluh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmatnya kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat itu kepadamu. Inilah yang dialami oleh teman saya. Yang ketiga adalah sabar. Dengan kesabaran yang dia miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan balasannya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang sabar itu dengan balasan yang tak terhingga atau tanpa batas. Yang keempat adalah berbakti kepada kedua orang tua, baik itu berupa perintah atau usulan. Teman saya ini mengikuti saran orang tuanya untuk tidak berkeliling lagi menjual, fokus di ruko yang dibagi dua yang tidak luas itu, dia ikuti. Terkadang kan kita ketika diberikan saran kepada orang tua itu kita anggap bahwa sarannya receh, saran tidak berkualitas, padahal kita tidak tahu. Setelah dia memberikan kita saran, dia bangun tengah malam, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan tentang kebaikan kita, kemudian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang terjadi. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan dari kisah ini bisa menginspirasi kita dan juga bisa menjadi bahan muhasabah buat kita, untuk introspeksi buat kita. Terima kasih, sampai jumpa di cerita Sultan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.